Hai friends, balik lagi bersama Aditya Pratama. Di video kali ini gue akan bahas AirPods generasi ketiga yang baru aja gue beli di marketplace. Dan by the way ini versi yang lightning charging case, karena gue intinya pengen nyobain kualitas suaranya aja. AirPods generasi ketiga ini gue beli dengan harga 2,6 jutaan. Dan untuk link pembeliannya akan gue sertakan di deskripsi dari video ini. Bagi yang masih bingung mau beli AirPods yang mana, silahkan tonton terus video ini sampai selesai, karena gue akan omongin kenapa sih AirPods generasi ketiga ini worth it. Disclaimer dulu ya, bahwa di video ini adalah murni pendapat gue pribadi, jadi nggak ada sponsor dari pihak manapun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan bahas dari packagingnya dulu. AirPods generasi ketiga ini punya box yang identik dengan box AirPods yang lain, yang dimana untuk bagian depan boxnya ini tampak gambar AirPods-nya. Ini agak emboss gitu, dan di bagian samping atas ada tulisan AirPods Lightning Charging Case, kemudian di samping kiri kanan cuma ada logo Apple, dan di bagian sisi bawah ada informasi seri dan segala macamnya. Lalu di bagian belakang boxnya ada juga informasi lagi terkait AirPods generasi ketiga ini. Oke, kita buka dulu boxnya. Experience unboxing produk Apple tuh selalu menyenangkan ya, berkat adanya green peel ini, jadi kita nggak perlu pakai cutter atau gunting untuk membukanya. Oke, seperti biasa kita disambut dengan manual booknya, dan AirPods ini kita nggak dapat stiker Apple ya. Lalu di sini ada AirPods-nya yang masih terbungkus plastik, dan di bawah sini ada satu item lagi yaitu kabel Lightning to USB-C. Oke, sekarang AirPods-nya kita buka dari plastiknya. Wah, mantep banget suaranya ya. Ini dia wujud dari AirPods generasi ketiga. Lumayan lucu ya. Dan ini mirip dengan AirPods Pro yang diilangin ear tipsnya gitu. Oke, sebelum lanjut silahkan tonton dulu sinematik dari AirPods generasi ketiga ini. Nah, sekarang kita ke pembahasan spesifikasinya dulu ya. AirPods generasi ketiga ini sekilas bentuknya mirip dengan AirPods Pro generasi kedua. Hanya saja ini nggak ada ear tipsnya. Dan gue lebih suka yang kayak gini karena banyak faktor sih. Yang pertama, gue tetap bisa dengerin suara sekitar gue. Dan experience ketika pakai AirPods generasi 3 ini terbilang enak. Dan ini menurut gue nggak berasa kayak pakai AirPods. Awalnya gue sempat pesimis ya, kira-kira pas nggak ya di telinga gue. Dan alhamdulillah ternyata pas, walaupun agak kurang masuk gitu, kayak masih ngambang gitu AirPods-nya. Tapi mungkin ya memang seperti ini ya feel-nya. Dan udah gue coba shaking test juga, dan ini masih aman aja AirPods-nya. Lalu untuk harganya ya lumayan murah, selisih 500 ribuan dari AirPods Pro. Jadi menurut gue ini opsi yang pas kalau kita mau ngejar kualitas suaranya. Dan untuk charging case-nya shape-nya melebar, namun nggak selebar yang versi Pro ya. Kalau yang AirPods generasi pertama dan 2 kemarin memanjang. Nah, di AirPods generasi ketiga ini sedikit melebar ya. Tampak depan kayak gini, ada lampu indikator baterai, dan untuk samping-samping polos. Lalu untuk di bagian bawah hanya ada charging port-nya. Kemudian nggak ada speaker kayak di AirPods Pro. Dan di bagian belakangnya ada tombol untuk mengetahui indikator baterainya. Salah satu alasan gue kenapa suka dengan AirPods-nya Apple adalah dari segi build quality-nya ini solid, dan secara looks-nya ini terlihat premium. Namun ini kayaknya mudah baret, jadi gue mesti hati-hati dengan AirPods generasi 3 ini. AirPods generasi 3 ini punya spatial audio seperti yang ada di AirPods Pro. Jadi untuk kualitas suaranya gue bisa bilang meningkat drastis daripada AirPods generasi kedua. Untuk karakter suara dari AirPods Pro ini menurut gue cukup bagus, dimana untuk bassnya bulat, pas, gak berlebihan, dan clarity-nya juga bisa dibilang bagus banget. Tapi kalau kalian matikan fitur spatial audionya, maka kualitasnya akan gak sebagus kalau kalian nyalain fitur spatial audionya. Dan gue suka dengan karakter suara kayak gini, karena semuanya balance, dan kalau kita dengerin lagu di Apple Music, semua instrumennya akan terdengar jelas.
Mungkin bagi musisi atau audio engineer bakal suka juga dengan kualitas suara dari AirPods Gen 3 ini. Karena gue dulu pernah berkecimpung di dunia audio engineer ya, so basically gue paham betul mana kualitas audio yang benar-benar bagus. Jadi menurut gue AirPods generasi 3 ini keren sih dari sisi kualitas suaranya. Lalu di AirPods generasi 3 ini punya rating ketahanan air yaitu IPX4 yang bisa tahan dengan percikan air dan keringat. Tapi jangan pernah coba-coba untuk dibawa mandi atau berenang ya. Dan di AirPods Pro generasi 2 juga dikasih fitur ini juga. Untuk chipnya, di AirPods generasi 3 ini menggunakan chip H1 yang sama dengan AirPods generasi kedua. Dan untuk ketahanan baterainya, AirPods-nya sendiri bisa up to 6 jam untuk sekali full pengisian. Dan jika ditotal dengan charging case-nya bisa up to 30 jam untuk dengerin musik ya. Cuma 6 jam aja ya. Tetapi tenang, kalau kalian ngecas selama 5 menit, maka AirPods-nya bisa dipakai selama 1 jam. Jadi cukup melegakan sih. Kemudian di AirPods generasi 3 ini ada sensor tekanan di mana kita bisa mute music dengan sekali menekan AirPods-nya, kemudian 2 kali untuk next song dan 3 kali untuk mundur ke lagu sebelumnya. Bedanya kalau di AirPods Pro dia udah support touch control untuk mengatur volumenya. Dan di AirPods generasi 3 ini belum bisa, masih sebatas sensor tekanan aja. Tapi menurut gue ini nggak terlalu jadi masalah karena gue jarang juga pakai tombol yang ada di AirPods-nya. Oke, lanjut. Bagi kalian yang belum pernah nyobain AirPods, kalian nggak perlu khawatir soal pairing-nya. Karena dengan membuka charging case dari AirPods-nya, maka AirPods-nya akan otomatis terdeteksi dan langsung bisa kalian pakai di device kalian. Dan di AirPods generasi 3 ini ada ear sensor, di mana kalau kita copot AirPods-nya dari telinga, maka AirPods-nya nggak akan bersuara atau ke mute. Nah, fitur ini berguna banget untuk menghemat baterai dari AirPods-nya juga. Kemudian beralih ke kualitas mikrofonnya. Nah, yang ini agak gue notice ya, karena kualitas mikrofon di AirPods generasi ketiga ini bisa dibilang ampas banget. Tes, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes. Kenapa bisa sejelek ini ya? Apakah pengaruh dari ini adalah TWS? Gue juga belum pelajari lebih jauh. Tapi menurut gue kualitas mic-nya ini nggak make sense sih. Walaupun untuk sekedar telepon ini masih cukup. Tapi balik lagi sih, ini adalah AirPods yang secara fungsi lebih ditujukan untuk mendengarkan konten multimedia. Tapi harusnya ini bisa diimprove oleh Apple. Lalu ada benefit ketika kalian beli AirPods ini ya. Jika kalian beli AirPods generasi 2, 3, ataupun Pro, kalian akan mendapatkan free Apple Music selama 6 bulan. Dan jika dirupiahin harganya tuh sekitar 170.000 per bulan. Dan ini membuat AirPods generasi ketiga ini makin tambah worth it. Dan kesimpulannya, apakah AirPods generasi 3 ini worth it? Jawabannya adalah worth it. Karena dengan harga yang lebih murah dari AirPods Pro generasi 2, maka fitur yang didapat nggak akan jauh beda, cuman nggak ada fitur noise cancellation-nya aja. Dan nggak semua orang butuh fitur itu juga. Oke, mungkin sekian video dari gue. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika video ini bermanfaat silahkan share. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.